Bang? Abang? Bang? Bang? Sebentar, aku lihat Bunda sama Bang aku dulu ya. Kalian tunggu di luar aja. Bunda sangat ngerti apa yang Abang rasain. Bunda juga Bang, kalau ngikutin hawa nafsu, rasanya Bunda pingin sekali nuntut mereka. Tapi untuk apa? Itu hanya akan menambah luka Bang. Dan membuat kita jadi penuh dengan kebencian. Ya, Om tenang aja. Aku udah minta izin sama rumah sakit tempat aku bekerja. Kalau aku akan menangani Ica secara pribadi. Alhamdulillah, terima kasih dok. Kalau begitu saya mungkin bisa mensupport dokter dengan membawa perawat ahli di sini untuk membantu dokter dalam pengawasan Ica. Dan mungkin saya bisa menyewakan pembantu. Iya, pembantu untuk membantu Bunda di sini. Karena saya lihat Bunda melakukan pekerjaan rumah sehari-hari sendirian. Padahal Bunda harus menyiapkan makanan untuk Ica, mencuci baju Ica, dan lain sebagainya. Nggak usah, Om, nggak usah. Kami 5 beradik udah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi, kayaknya kalau nambah 1 anak lagi, nggak akan ada bedanya. Terima kasih banyak ya. Jadi sekarang Om tenang aja ya. Mudah-mudahan Allah mempercayakan saya untuk menyembuhkan Ica. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Astagfirullah. Jadi sakitnya Ica separah itu, Put? Iya Zam, kita semua juga gak nyangka. Keadaannya Ica lemah banget. Aku aja sampai gak tega ngelihatnya. Ya Allah. Zam, aku mau minta tolong sama kamu. Besok, tolong kumpulin anak-anak Rohis di Aula Rohis, biar kita bikin pengajian untuk doain Ica. Iya, Put. Aku akan galang itu. Aku akan panggil ustadz atau ustazah biar bisa membimbing doa kita. Kalau perlu kita panggil anak yatim sekalian bersedekah. Uang Rohis kita kan masih ada. Kayaknya lebih baik kita sumbangkan itu aja, Put. Iya Zam, aku setuju. Aku juga akan nyumbang lagi. Ana sama Linda juga pasti mau nyumbang. Insya Allah besok siang aku akan jenguk Ica. Kalau aja aku nggak dagang, aku pasti akan ke sana. Ya udah, Put. Salamnya buat Ica. Nanti malam aku akan bantu dengan tahajud. Iya Zam. Ya, Put. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ica. Kasihan kamu. Kenapa kamu sakitnya serius begini? Bang Izan, kapan-kapan kita jalan yuk. Nonton gitu. Ca, aku gak pernah jalan sama perempuan yang bukan muhrimnya. Waktu itu aku sudah menolak Ica. Padahal sebenarnya aku juga suka sama kamu, Ca. Woi, men. Kita udah sampai rumah lo nih. Lo turun, Gi. Istirahat gitu. What? Istirahat? Man, are you out of your mind? Lu gila kali ya? Mana bisa gue istirahat kalau belum ketemu Lisha? Dude, chill, man. Lo relax aja. Percuma lo marah-marah kayak gini. Alicia juga gak bakal muncul lagi. Nih, daripada lo sakit, mending sekarang lo turun, lo makan, tidur. Take time for yourself. Just chill and relax. Oke? Oke, I will relax. Tapi, lu jemput gue lagi ya? Iya. Kita langsung cari Anytime. Elisha. Anytime you need me. Oke? I'll be here. Oke, fine man. See ya. Take care, bro. Ingat ya, jemput gue lagi. Yeah. Boyfriend alay. Mana anak Ai? Ai mau ketemu sama dia. Tante kenapa sih selalu nyalain aku, Tante? Aku juga lagi pusing cariin Elisha, Tante. Alah, you lie. Ai nggak percaya sama you. Mana Elisa? Suruh dia keluar. Cepat suruh dia keluar. Tante, please sabar oke, Tante. Aku udah bilangin, Tante. Elisha nggak ada di sini, Tante. Kalau you nggak bisa nyuruh Elisa keluar, Ai bisa panggil dia sendiri. Elisa! Elisa! Go out! Tante, Mom is coming!
Tante nggak bisa seenaknya teriak kayak gitu dong. Oh iya? Ai bisa teriak lebih keras lagi. Elisa! Elisa! Keluar! Tante, demi Tuhan tante. Elisha nggak ada di sini tante. Tante sampai piot pun nggak bakal ketemu Elisha di sini. What? You berani ya bilang I peot? You Enggak, aku. peot! Tante. Tante. Pesanin tante untuk pergi dari sini. Kalau enggak, tante bisa pisah sama security di sini. Karena tante udah ganggu lingkungan sini. Sekarang you mau usir I? You mau usir I? You bener-bener keterlaluan. Dasar playboy alay. I bingung kenapa Elisa mau sama you. You pasti udah melet anak I. You pasti udah guna-guna anak I. Dasar boy. Elisa! Elisha. Kamu di mana sih, Beb? Aku cemas banget cariin kamu, Beb. Jangan sampai teriak-teriak. Kalau kamu teriak-teriak, gue sobek mulut lu. Diam ya. Kenapa kalian bawa saya ke sini? Enggak, let me go. Jangan teriak-teriak. Ayo anak manja, biar merah manis ya. Ini lebih bagus ya. Ya Allah, I'm afraid. I'm scared. Siapa mereka? Kenapa dia ikut saya? Ya Allah, help me ya Allah. Udah, sekarang telepon bos. Halo bos, semua sudah aman bos. Beres. Bang, Bunda. Bang. Bunda mau tanya sesuatu tentang penyakitnya Ica. Bunda kok jadi agak khawatir ya, Bang? Bunda khawatir anak-anak nanti jadi pada ketularan. Bunda takut, Bang. Gimana, Bang? Sebaiknya kita waspada aja, Bun. Jika Putri atau teman-temannya ada yang sakit, langsung abang tanganin. Loh, Bang, kok nunggu sakit sih? Ya jangan dong, Bang. Emang nggak bisa dicegah? Disuntik gitu misalnya. Kan ada itu suntikan anti flu kayak orang kalau mau pergi haji gitu kan? Bunda, imunisasi yang terkuat sekalipun belum tentu 100% aman. Bisa aja tertular jika kondisi badan sedang tidak fit. Jadi satu-satunya cara untuk menjaga badan kita agar tetap fit adalah dengan makanan-makanan yang bergizi. Karena itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Oh, ya. Bunda akan kasih Putri banyak vitamin, makan banyak sayuran dan buah-buahan. Supaya badannya Putri tetap kondisinya fit. Gitu ya, Bang ya? Bang? Bang? Kamu kenapa sih? Kok Bunda perhatiin dari tadi kayak lemes ya, Bang ya? Abang capek ya? Oh, ngerawat Ica sendirian? Enggak, Bun. Bukan karena Ica. Tapi karena Arum, Bun. Arum? Kok Arum, Bang? Bukannya Abang bilang sama Bunda,
Abang udah gak mau lagi membicarakan soal dia. Memang tidak, Bun. Tapi abang ngerasa aneh kalau nggak cerita sama Bunda. Jadi, tadi abang ketemu sama Arum di rumah sakit. Di rumah sakit? Di rumah sakit tempat abang praktek? Iya, Bun. Loh, bukannya Arum di luar kota? Seperti yang orang tuanya bilang. Enggak. Jelas-jelas dia ada di hadapan abang. Terus kalian sempat komunikasi? Dia nggak sempat melihat abang. Untungnya dia nggak melihat abang. Abang juga nggak mau ngomong sama dia. Abang, Untuk apa lagi, Bun? Semuanya udah jelas. Ternyata Arum nggak pergi ke luar kota seperti yang Abi dan Uminya bilang. Dia malah bersembunyi dari abang, Bun. Kalau mereka nggak mau terima abang sebagai calon menantunya, bukan begini caranya. Lagian ngapain nyari-nyariin abang di rumah abang kalau nggak mau menikah sama abang? Mau tunjukin ke mantan calon suaminya? Kalau bisa mendapatkan calon penggantinya dalam waktu dekat. abang. Mereka benar-benar keluarga yang aneh, Bun. Mungkin orang tuanya berpikir kalau Arum bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dari abang. Arum tahu kalau abang mencintai dia. Ya, bisa aja dia berharap ada laki-laki lain yang lebih baik dari abang. Kalau memang itu maunya mereka, abang terima, Bun. Dan abang gak akan mengharapkan cintanya Arum lagi. Astagfirullahaladzim. Abang, jangan izinkan emosi dan amarah menguasai kamu, Bang. Emosi dan amarah itu bisa mendatangkan nafsu setan. Istighfar, nak. Bunda, abang tuh gak emosi, gak marah. Cuman hati abang tuh hampa, Bun. Sekarang abang udah gak ada rasa apa-apa lagi sama Arum. Dan abang sangat menyesal, Bun. Karena abang udah memberikan seluruh perasaan abang buat Arum. Tapi mereka sama sekali gak menghargai abang. Mereka pasti akan menyesal, Bun. Karena udah menyanyiakan cintanya abang buat Arum yang tulus. Abang, Put, kita balik dulu ya. Iya, hati-hati ya, Lin. Jadian. Bang. Bang. Abang. Bang. Bang. Sebentar. Aku lihat Bunda sama Bang aku dulu ya. Kalian tunggu di luar aja. Bunda sangat ngerti apa yang abang rasain. Bunda juga, Bang. Kalau ngikutin hawa nafsu, rasanya Bunda pingin sekali nuntut mereka. Tapi untuk apa? Itu hanya akan menambah luka, Bang. Dan membuat kita jadi penuh dengan kebencian. Allah juga sangat membenci orang-orang yang penuh dengan dendam. Ya, Bun. Abang tahu. Biar aja, Bang. Biarin mereka bohongin kita. Justru seharusnya kita bersyukur. Karena Allah sudah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Bun, Ya, Put? Bunda. Masun Putri kalau Putri ganggu. Enggak, Put, enggak apa-apa. Ada apa, sayang? Ana sama Linda mau pamit, Bun. Oh, iya ya, sebentar ya. Bunda keluar dulu ya. Apa, Bang? Apa menurut kamu tindakan abang udah benar? Abang ketemu sama Arum tapi abang tidak menegur dia. Ya itu tergantung Abang. Karumnya lihat nggak, Bang? Enggak, dia nggak lihat. Bang, kalau Abang masih punya keinginan dan niat untuk menikahi Kak Arum, ketika Allah memberikan Abang kesempatan untuk bertemu lagi, berarti Abang udah nyanyiin kesempatan itu, Bang. Tapi, kalau Abang emang udah gak ada niat untuk kembali nikahin Kak Arum, ya itu wajar aja. Karena kan setiap orang masing-masing punya alasan sendiri.
Mungkin ada yang gak mau lagi mengingat masa pahit. Ada yang tidak mau terlibat dalam masalah. Ada juga yang ingin menghormati janji untuk tidak bicara. Tapi Bang, Allah itu maha mendengar. Jadi, sekecil apapun kata hati kita, yang udah diniatkan pasti akan didengar. Walaupun lidah kita itu berkata lain dengan yang ada di hati. Ya, salah satunya abang harus jujur aja.